Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Agustina, biasa dipanggil Silvi. NPM saya 721213240. Saya dari kelas manajemen sumber daya manusia 2021C. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil dari resum materi dari pertemuan pertama. Yang pertama ada pengertian MSDM. Pertama, ada dari Profesor Dr. Faizal Rifai. Menurut Profesor Dr. Faizal Rifai, manajemen sumber daya manusia adalah kumpulan pengetahuan bagaimana seharusnya mengelola sumber daya manusia. Yang kedua, ada menurut Edwin B. Filippo. Menurut dia, manajemen sumber daya manusia adalah seperti fungsi manajerial dan fungsi operasional. Yang terakhir ada menurut Hadari Nawawi. Menurut Hadari Nawawi, manajemen sumber daya manusia itu adalah pengelolaan individual yang bekerja dalam suatu organisasi dengan individu, maksud saya dengan adanya hubungan antara pekerja dengan pekerja, dengan menciptakan pemanfaatan individu secara produktif guna sebagai usaha dan tercapainya tujuan. Selain itu ada perbedaan MSDM dan manajemen personalia. Ada dua perbedaan. Yang pertama, MSDM memiliki kajian secara makro, sedangkan manajemen personalia memiliki kajian secara mikro. Yang kedua, MSDM pekerjaan adalah aset perusahaan yang harus dikembangkan dengan tuntutan teknologi, sedangkan pekerja adalah faktor produksi. Persamaan MSDM dan manajemen personalia. MSDM dan manajemen personalia ilmu yang sama-sama mengatur manusia dalam suatu organisasi agar dapat berpartisipasi dan aktif dalam mewujudkan atau mencapainya tujuan organisasi tersebut. Yang kedua, ada tujuan MSDM, meningkatkan kontribusi produktif. Terdapat 3 sasaran MSDM. Yang pertama, sasaran fungsional meliputi pengangkatan, penempatan, dan penilaian. Yang kedua, sasaran sosial meliputi keuntungan, perusahaan, pemenuhan tuntutan, hukum, dan sebagainya. Yang ketiga, sasaran pribadi karyawan meliputi pelatihan dan pengembangan dan sebagainya. Terakhir ada aktivitas MSDM yaitu Departemen SDM. Selain itu ada tujuan akhir MSDM pada dasarnya. Yang pertama, peningkatan efisiensi, peningkatan efektivitas, peningkatan produktivitas, rendahnya tingkat perpindahan pegawai, rendahnya tingkat absensi, tingginya kepuasan kerja karyawan. Setelah itu ada fungsi MSDM untuk mengelola manusia seefektif mungkin agar dapat memperoleh suatu satuan SDM. Setelah itu ada pentingnya MSDM. Yang pertama, mengelola sumber daya manusia sehingga kebijakan dan praktek dapat berjalan sesuai apa yang diinginkan perusahaan. Terakhir ada beberapa kemajuan yang dicapai dalam berbagai bidang politik, seperti di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan sebagainya. Poin 5 ada pendekatan MSDM. Pendekatan MSDM itu sendiri terdiri atas 5 poin, yaitu pertama, pendekatan strategis, pendekatan SDM, pendekatan manajemen, pendekatan sistem, dan pendekatan proaktif. Poin ke-6 ada konsep MSDM. Konsep MSDM dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, penerapan fungsi MSDM secara makro dan mikro. Penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam MSDM dalam arti makro adalah fungsi pokok manajemen umum, yaitu maksudnya fungsi manajerial. Sedangkan dalam arti mikro adalah fungsi pokok secara fungsi operasional. Yang kedua ada prinsip-prinsip MSDM. Prinsip-prinsip MSDM itu sendiri yaitu prinsip kemanusiaan, demokrasi, kesatuan arah, kesatuan komando, efisiensi, efektivitas,
Lalu ada produktivitas kerja, disiplin, dan yang terakhir wewenang dan tanggung jawab. Poin nomor 7 ada praktik pengelolaan MSDM. Praktik manajemen atau pengelolaan sumber daya manusia pada dasarnya adalah kegiatan-kegiatan sebagai pelaksana fungsi operasional. Poin nomor 8 ada perkembangan MSDM. MSDM mencakup masalah-masalah yang berkaitan dengan pembinaan, penggunaan dan perlindungan SDM yang berhubungan dengan masalah kerja atau perusahaan sendiri. Sedangkan manajemen kepegawaian mencakup SDM baik yang berada dalam organisasi maupun perusahaan. Hubungan antara MSDM dan manajemen itu terletak pada ruang lingkup atau objeknya. Poin nomor 9 ada masalah MSDM. Masalah MSDM itu sendiri ada 6 masalah, yaitu yang pertama masalah eksternal. Di dalam masalah eksternal ada keragaman budaya dan sikap, keberagaman melalui imigrasi dan migrasi. Nomor 2 masalah-masalah ekonomi global. 3 masalah-masalah pemerintahan, masalah organisasi. Di dalam masalah organisasi ada namanya serikat pekerja dan sistem informasi serta budaya perusahaan dan konflik. Nomor 5 masalah-masalah profesional, yaitu sertifikasi. Di dalam sertifikasi ada kompensasi, tunjangan, pekerja dan hubungan tenaga, lalu penyeleksian dan penempatan, pelatihan dan pengembangan. Nomor 6 masalah-masalah profesional. Yang pertama ada kebutuhan-kebutuhan profesional lain, MSDM dalam perspektif. Poin 7 ada masalah SDM internasional. Yang pertama ada penanggulangan masalah SDM internasional, masalah keberagaman gugus kerja, kesadaran budaya, asumsi struktur, dan departemen. Lalu yang terakhir ada hak tenaga kerja. Poin 10 ada tantangan MSDM. Yang pertama di dalam tantangan MSDM itu sendiri ada tantangan eksternal dan internal. Pertama tantangan eksternal ada sektor teknologi, ekonomi, sosiokultur, dan politik. Yang kedua tantangan internal ada keuangan, penjualan, servis, produksi, serikat pekerja, budaya, organisasi. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.